Halo pemirsa PUPR TV, apa kabar? Kembali bersama saya Saskia dalam program Ruang Bincang. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI memiliki tugas pengawasan khususnya di bidang infrastruktur. Dan pengawasan itu dilakukan untuk memastikan bahwa program-program yang dilakukan di lapangan dilaksanakan sebagaimana dengan mestinya dan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Dan kita akan membahas lebih lengkap tentang Komisi 5, program apa saja yang dilakukan dan bagaimana penyesuaian program kerja terhadap dampak pandemi COVID-19. Untuk itu saya telah berada di ruang kerja Ketua Komisi 5 DPR RI, Bapak Lazarus, yang telah hadir bersama dengan kita di kesempatan kali ini. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pak, sehat Pak? Sehat. Bapak, saya mengucapkan terima kasih telah berkenan meluangkan waktu Pak bersama dengan pemirsa PUPR TV. Pak, mungkin boleh bersapa dulu Pak, pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini? Halo pemirsa PUPR TV. Semoga sehat selalu dalam suasana COVID, kita tetap semangat membangun Indonesia. Bapak sepertinya sehat selalu ya Pak. Boleh nggak sih Pak diberikan sedikit aja Pak rahasianya bagaimana supaya tetap bugar? Oh iya, setiap bugar itu ya sarapan pagi teratur, makan teratur. Mungkin ada jamu atau? Olahraga teratur, saya jamu nggak. Saya lebih ke jaga pola makan ya. Olahraga, pola makan. Istirahat yang cukup. Luar biasa. Alami saja. Alami ya Pak? Ya, emang nggak bisa dibohongin ya Pak, kayaknya bugar selalu ya Pak? Iya, harus alami. Oke Pak, untuk mengawali perbincangan ini, saya ingin memberikan informasi juga nih Pak untuk pemirsa PUPR TV bahwa untuk Komisi 5 sendiri, ruang lingkupnya adalah di bidang infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pencarian dan pertolongan, serta Badan Pengembangan Wilayah Surabaya, Madura. Dan mitra kerjanya ya tentu saja Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas, dan juga BPWS Madura. Betul ya Pak? Ada tambahan Pak? Betul ya Pak? Oke, Bapak izin untuk mengawali perbincangan pada kesempatan ini Pak. Mungkin saya dan juga pemirsa Ruang Bincang ingin tahu Pak, untuk saat ini program apa sih Pak yang sedang difokuskan oleh Komisi 5 DPR RI? Ya, kita masih melanjutkan program menyelesaikan infrastruktur yang menjadi program utama di pemerintahan Pak Jokowi ya. 5 tahun yang lalu kita bangun secara masif ya, tapi belumlah semuanya selesai. Nah, yang masih perlu diselesaikan dalam 5 tahun ini kita upayakan di pemerintahan Pak Jokowi ini seluruh program perencanaan infrastruktur Presiden Jokowi kita harapkan bisa selesai. Dan kami Komisi 5 ya, dengan fungsi yang ada pada kami sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar itu fungsi anggaran dan pengawasan terkait pembangunan infrastruktur itu sendiri, tentu kita mendukung setiap program, kemudian upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur kita ya, dari masa ke masa bisa lebih baik. Jadi kami secara seksama juga mengawasi, mengawal dan mendorong supaya seluruh program yang direncanakan oleh pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, tentu bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baik Pak, tadi kan Bapak telah sedikit menyampaikan bahwa untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan lagi ya Pak program-program infrastruktur. Artinya harus ada evaluasi nih Pak untuk periode 2014 sampai 2019 kemarin. Kira-kira apa sih Pak yang harus, atau poin-poin yang harus diperhatikan? Di samping kesuksesan kita harus akui ya, memang zaman Pak Jokowi dengan menterinya Pak Basuki ini kita apresiasi, kami dari seluruh komisi. Saya rasa juga seluruh rakyat Indonesia mengapresiasi kinerja Pak Jokowi dengan menterinya Pak Basuki sebagai komandan tempurnya infrastruktur kita. Tentu pastilah tidak semuanya sempurna ya, karena memang membangun itu banyak sekali tantangan, dinamika yang dihadapi. Tapi pada umumnya kami mengapresiasi lah ya prestasi, kinerja dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Presiden melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bahwa masih ada kekurangan di sana sini, saya pikir itu normal dalam batas-batas yang wajar menurut kami.
hampir semua kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah itu, ya, oleh Presiden melalui perencanaan yang dikerjakan oleh Kementerian PU itu bisa selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Itu dalam pengamatan kami dari Komisi 5 DPR RI. Ada beberapa kegiatan yang belum selesai, ya, dilanjutkan lagi di periode kedua Presiden Jokowi ini dengan menteri yang masih sama, Pak Basuki Hadi Mulyono. Ya, kami juga terutama salah contoh bendungan, kita masih akan membangun banyak bendungan di periode kedua Pak Jokowi 2014-2019 ini. Ya, kita juga support ini dalam rangka ketahanan pangan kita, ketahanan pangan nasional. Kemarin juga Pak Menteri juga memaparkan di kami terkait pembangunan program baru, ada food estate di Kalimantan Tengah di lokasi gambut 1 juta hektar yang sudah dirintis oleh almarhum Presiden kita Pak Soeharto dulu. Ya, memang itu aset ya. Kami juga dari Komisi 5 juga mendorong supaya aset yang sudah dimulai oleh aset berharga yang sudah dibangun masa Pak Harto dulu, kan banyak sekali perdebatan bahwa di sini tidak layak dan seterusnya. Tapi kemarin Pak Basuki tayangkan video kepada kami bahwa padi tumbuh dengan baik sekarang di situ. Memang kalau gambut itu untuk menghilangkan tingkat keasaman itu perlu waktu yang cukup lama. Tapi kalau saya lihat video yang disampaikan kemarin hanya dengan pola yang masih sangat sederhana, belum dilakukan sentuhan maksimal, juga padi bisa tumbuh dengan baik dengan menghasilkan juga cukup baik. Nah, ini kalau kita support lagi dengan Kementerian PU ngambil bagian memperbaiki irigasi dan seterusnya, saya pikir ini bisa jadi lumbung pangan nasional. Nah, yang begini-begini tentu kami dari Komisi 5 mendukung penuh ya seluruh program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengejar atau mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya apa sih Pak poin-poin yang harus diperhatikan agar nanti diharapkan ke depannya food estate dapat menjadi salah satu andalan pemerintah? Karena kita perlu, ekonomi harus tetap berputar. Ya. Jangan sampai kita menghindari COVID lalu nggak bekerja, jangan nanti justru sakit, kita nggak bisa makan, kelaparan dan seterusnya. Itu tentu jangan sampai terjadi.